Oppo Find X5 Pro. Jujur ini adalah seri X pertama yang pernah gue coba dan harus gue bilang, experience yang dikasih itu bikin nyaman. Yes, ekspektasi untuk sebuah HP flagship bisa diberikan sama Oppo. Sampai-sampai gue bertanya, ini beneran Oppo bukan sih? Maksudnya gimana? Well, langsung aja kita bahas. So, welcome back to UpToDate IDN channel. Nama gue Greg dan let's check it out. Ketika Oppo ngerasa image signal processing di chipset flagship dan sensor Sony IMX766 kurang cukup, mereka sampai develop chip NPU khusus yang dinamakan Mari Silicon X. Awalnya gue kira gimmick, tapi makin dipakai foto-foto, kok hasilnya selalu konsisten dan on point. Yes, dalam segi dynamic range-nya bagus, dan tone warna karena ada perpaduan dari Hasselblad-nya pun terlihat warm, kalem, vivid, sekaligus terlihat dramatic juga sampai ke lensa ultrawide-nya pun bagus. Dan by the way, kalau kalian suka foto-foto objek dekat, ini depth of field atau bokeh naturalnya pun terlihat bagus. Dan dikarenakan HP ini tersedia lensa telefoto yang mendukung 20 kali digital zoom, langsung aja gue coba, ternyata detail dari suatu objek itu masih terlihat cukup detail dikarenakan ada AI. Walaupun nggak gue saranin mentok sampai 20 kali, hanya 10 kali aja dan itu masih terlihat tajam. Sekarang, kalau kita ngomongin low light, ya ini Mari Silicon X-nya baru terlihat makin berasa banget keunggulannya. Karena ketika gue coba foto menghadap langit dan itu gelap, menggunakan fitur tripod mode cuma 10 detik, ternyata bisa dapetin Milky Way. Gila, ini mind blowing. Emang sih kalau misalkan mau terlihat lebih nyata Milky Way-nya mesti di stacking, tapi buat night mode 10 detik ini bagus banget. Oh ya, kalau misalkan kalian mau foto-foto biasa di kondisi low light, maka akan ada night mode yang otomatis berjalan selama 1 detik tanpa harus kalian pindahin mode apapun. Jadi ini tinggal cekrek, hasilnya langsung bagus. Ya intinya, kamera di HP ini tuh bagus dan susah dikomplain. Tapi apakah ini sempurna? Ya enggak sih. Potensi dari Mari Silicon X itu masih sangat besar dan masih bisa diimprove lewat software update, terutama dalam segi highlight. Kualitas video di HP ini asli bagus banget. Ya, pakai OIS di lensa utama, tapi mereka menggunakan 5 axis optical image stabilization yang dibagi menjadi 3 axis sensor shift dan 2 axis lens. Jadi kalau misalkan kalian pengen record menggunakan satu tangan terus ya agak getar sedikit, hasil video masih terlihat stabil, detailnya pun tajam karena jitternya minim sampai ke resolusi tertinggi sekalipun. By the way, HP ini juga support 10-bit color, jadi cocok buat para content creator karena lebih fleksibel ketika mau di color grade. Dan untuk kualitas video low light, dikarenakan HP ini menggunakan NPU Mari Silicon X, jadi ketika kita nge-record video di gelap kayak gini, guanya masih terlihat cukup jelas karena cahaya yang ditangkap lebih terang dan noise di sekeliling pun juga sangat-sangat minim seperti yang bisa kalian lihat. Asli ini mind blowing. Oh ya, kalau misalkan kalian tanya hal apa aja yang gue kurang suka di bagian video, cuman satu sih, ini kecil tapi ngefek, yaitu ketika gue mau record, pasti lensa ultrawide adalah lensa utama yang selalu kepilih, nggak bisa dimatiin atau nyalain. Gue lebih suka nge-record dengan lensa utama karena ya bukaan cahayanya lebih kecil sih. Semoga bisa di next software update toggle on toggle off gitu ya. Pas pertama kali megang HP yang saat ini rasanya gimana ya? Lengkungannya bikin nyaman, finishing glossing-nya mengkilat keren, dan sekaligus feels-nya berasa banget mahalnya. Iya, ini software HP Oppo yang paling premium yang pernah gua coba. Karena back cover-nya bukan menggunakan kaca biasa, mereka menggunakan ceramic, dan di bagian frame-nya menggunakan aluminium metal, jadi feels-nya berasa solid, sekaligus memang berasa banget berat di 218 gram, dan kalau kalian lihat dari samping, ya nggak tipis-tipis amat sih, di 8,8 mm. Kalau misalkan mau dipakein casing, ya tentu bakalan nambah tebal dan makin berat. Jadi selama 2 minggu terakhir gak pernah gue pakein casing untuk ngebuktiin ceramicnya gimmick atau beneran. Ternyata udah masuk kantong sana sini, keluar tas, dan yang paling penting kegesek-gesek di meja, gak ada baretan sama sekali. Ini mind blowing banget. Gila.
Gila. Bisa kalian lihat sendiri. Finishingnya nggak cuma mahal, tapi build quality-nya pun juga bagus. Cuman drop test gak berani gue coba karena ini mahal banget guys. By the way, kalau misalkan kita ngomongin soal desain, ini keren karena dalam segi finishing kameranya itu nyatu. BAM kameranya tuh terlihat seamless kalau kalian lihat dari samping. Dan dikarenakan ini HP flagship, jadi otomatis tersedia fitur IP68 dust and water resistant. Jadi kalau mau kena air ataupun nyemplung di kedalaman air selama 30 menit di 1,5 meter masih aman, tapi jangan dilakukan secara sengaja kayak gue ya. Selama 2 minggu menggunakan HP ini sebagai daily driver, gue nggak pernah takut kehabisan baterai sih. Karena pertama, baterainya awet. Ya dipakai untuk WhatsApp, scrolling Instagram, TikTok, nonton YouTube, dan main Mobile Legends menggunakan Wi-Fi 70% plus 30% cellular data. Masih bisa tembus rata-rata screen on time 7 jam lebih dalam sekali ngecharge. Jadi ya ini awet. Dan kalau misalkan baterai habis pun gue nggak takut karena ngecharge-nya support 80 watt Super VOOC flash charge. Yang untungnya brick charger masih di-include di dalam box, jadi aman, nggak perlu beli terpisah. Oh ya, untuk ngecharge dari angka 5-100% menggunakan brick charger 80 watt cuma makan waktu 40 menit aja, dan itu termasuk cepet. Karena pernah gue buru-buru ngecharge 5 menit doang bisa dapat 15% yang sangat ngebantu banget. Oh ya, HP ini juga support 50 watt Super Air VOOC. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngecharge 50 watt ya bisa, tapi harus beli wireless charging pad dari Oppo-nya. Kalau misalkan nggak support ya cuma mentok di 10 watt kayak wireless charging pad biasa. Dan by the way juga HP ini support reverse wireless charging sampai 10 watt. Lumayan kalau ada HP teman yang support wireless charging kehabisan baterai, kalian bisa berbagi menggunakan HP yang saat ini selama kapasitas baterainya di atas 25%. Asli, ini bagus. Tapi kalau misalkan kalian tanya, Bang, apakah perbedaan 65 watt sama 80 watt itu signifikan? Jawabannya nggak gitu signifikan karena masih tergolong cepat juga sih. Oke, karena ini HP flagship, jadi spesifikasinya pun juga udah paling tinggi. Chipset menggunakan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, RAM 12GB LPDDR5, storage 256GB dengan teknologi UFS 3.1, dan udah support Wi-Fi 6. Oke, untuk skor Antutu, ketika pertama kali gue cobain bisa dapat di angka 798 ribuan alias di bawah 800 ribuan. Tapi begitu gue coba menggunakan performance mode dan pakai fan cooling, ternyata bisa tembus sampai 920 ribuan. Jadi kalau misalkan kalian pengen performa yang lebih ngebut dan lebih ke maximize, nyalain performance mode dan pakai fan cooler. Ya, di Genshin Impact gue push ke highest plus 60 fps, bisa dapat rata-ratanya di angka 50-55 menit di awal 10 menit. Begitu udah lebih 10 menit chipset mulai panas, ya nurun di 40-45. Itu dengan catatan pakai performance mode. Kalau misalkan pakai balance mode, ya FPS dapat di 38-43 rata-ratanya ketika udah lebih 10 menit. Jadi saran gue nyalain performance mode. Dan untuk Mobile Legends ya ini masih kurang optimis karena settingan tertinggi cuma mentok di high aja dalam segi frame rate dan segi grafik. Gue berharap semoga di next bisa ke-improve lagi atau lebih ke optimize supaya pengalaman flagshipnya dapat, walaupun ya ini bukan HP gaming sih. Desain layar di HP ini ada lengkungan di bagian pinggir kiri kanan, tapi untungnya nggak terlalu agresif. Jadi ketika gue coba pakai menggunakan satu tangan, jarang banget pinggir kiri kanannya itu kesentuh tanpa sengaja. Gue suka, walaupun sangat tidak dianjurkan menggunakan HP ini dengan satu tangan karena ukurannya yang besar di 6,7 inch. Kalau kepleset, licin, jatuh, ya agak nyesek sih. Masih ngomongin soal desain, HP ini menggunakan single punch hole yang penempatannya ada di bagian pojok kiri atas dengan bezel keseluruhan yang tipis layaknya HP flagship. Dan dalam segi kualitas layar pun juga ya ini sama kayak HP-HP flagship lainnya. Panel AMOLED terlihat bagus, colorful, support HDR10 plus 10-bit color. Dalam segi resolusi support WQHD plus yang sangat tajam, refresh rate 120Hz dan support LTPO 2.0 juga. Jadi kalau misalkan kita sentuh sana sini, adaptifnya by sentuhan sehingga bisa menghemat baterai. Oh ya, ada satu hal yang harus gue apresiasi. Ini masih dapat screen protector bawaan, tapi untungnya Oppo menggunakan hydrogel, jadi nggak gampang kena baret dan ya terlihat lebih premium aja. Walaupun memang untuk proteksi layar aslinya sudah menggunakan Corning Gorilla Glass Victus yang durable, tapi harus gue apresiasi hydrogel sangat jarang gue temuin di HP-HP flagship lainnya.
Fitur-fitur yang ada di HP ini juga komplit, kayak haptic vibration yang berasa mahal. Cek. Fingerprint under display dengan performa yang ngebut. Cek. Antena 360 derajat dan udah support 5G. Cek. Air gesture andalan HP Oppo buat scrolling tanpa nyentuh. Cek. Dan terakhir, NFC pun juga tersedia, jadi ya udah komplit. Oke, gue udah bahas semua kelebihan yang ada di HP ini dan gue rasain sendiri. Tapi walaupun ini HP flagship sekalipun, tidak luput dari namanya kekurangan. Karena tidak ada teknologi yang sempurna kan. Jadi langsung aja kita bahas hal apa aja yang masih bisa diimprove di next seri HP ini. Let's go! Speaker di HP ini sudah menggunakan stereo yang bagus, tapi untuk HP flagship rasanya ini belum bagus pakai banget. Ya, dalam segi bass, vokal, dan treble-nya itu masih terdengar sedikit mendem. Dan dikarenakan ini HP flagship, jadi otomatis tidak tersedia port jack 3.5 ya. Sekarang gue akan kasih dengar gimana kualitas audio di HP ini. Make sure pasang earphone ataupun headset. Langsung gue play di volume 100%. Ya, kayak gitu. Untuk perekaman video di HP ini rasanya masih perlu improvement karena dynamic range-nya masih kurang konsisten dan resolusi tertinggi cuma mentok di 1080p 30fps. Ya, belum support 4K 60fps, apalagi 1080p 60fps. Dan dalam segi stabilisasi pun, menurut gue masih kurang stabil, harus nyalain extra stabilization. Jadi, masih perlu improvement lagi lewat software update biar lebih bagus aja sih. Kualitas layar di HP ini memang terbaik layaknya kayak HP flagship, tapi dalam segi touch responsitivity rate, rasanya ini agak kurang karena cuma mentok di 240Hz aja, yang bikin pengalaman scrolling kayak di aplikasi Instagram, YouTube itu kayak agak kurang mulus aja. Animasinya kurang responsif. Kalau aja touch sampling di HP ini 360Hz ke atas, wah itu bakalan berasa lebih responsif. Walaupun memang ini bukan gaming phone, tapi touch responsitivity tinggi, itu sangat ngefek ke penggunaan setiap hari. So guys, itu dia video review Oppo Find X5 Pro 5G. Intinya apakah ini HP yang bagus? Jawabannya bukan bagus lagi, tapi ini terbaik dari Oppo. Karena sensasi mewah, ngebut, premium, fitur-fitur komplit, kamera terbaik, dan dalam segi software pun bisa makin rutin. Wah, ini makin mantap walaupun nggak ada lensa periskop dan 3 kekurangan tadi sih. So, itu aja yang bisa gue bagiin. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru di-upload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.